Tadi kita kunjungi taman di Jepang, sekarang saya mau ajak Sinta nih hiking alias mendaki. Kita mengunjungi Dragon's Back di Hong Kong. Nah, itu saya tahu nih Zain. Bahkan rute pendakian ini masuk dalam salah satu wisata hiking terbaik versi majalah Time. Langsung saja kita berangkat. Bagian tenggara Hong Kong menawarkan kawasan wisata pendakian yang dikenal dengan nama Dragon's Back. Shau Kei Wan adalah titik awal bagi wisatawan yang datang dengan Mass Transit Railway. Setelah berkumpul dengan rekan-rekan dari Perhimpunan Pelajar Indonesia di Hong Kong, kami melanjutkan perjalanan dengan naik bus nomor 9 jurusan To Taiwan. Perjalanan yang berkelok-kelok menuju ketinggian 250 meter di atas permukaan laut tawarkan sensasi lain berwisata di Hong Kong. Hijaunya hutan kota menambah sejuk pemandangan. Dan tibalah kami di Sheik O Road, pintu masuk menuju Punggung Naga alias Dragon's Back. Nah, setelah 15 menit dari Shau Kei Wan, akhirnya kita bisa tiba di To Taiwan ini dan menikmati udara segar yang ada di sini. Dan setelah itu kita bisa langsung hiking di Dragon's Back secara gratis alias cuma-cuma. Di pintu masuk, petugas menyediakan peta jalur pendakian yang dibagi sesuai dengan tujuan akhir yang dipilih. Kita sekarang dari sini, kita ikutin yang jalan merah ini sampai ke Big Wave Beach. Ya. Ini totalnya kira-kira 3 jam. Dari Big Wave Beach, lalu terus lanjut ke? Kita lanjut dari sini ke Shekou. Oh, Kira-kira setengah jam. setengah jam. Yap. Berarti kira-kira butuh sekitar 3 jam. 3 jam lebih. Oke, let's hike Endo. Oke. Jalur pendakian Dragon's Back terbentang sepanjang 8,5 kilometer. Namun pengunjung tak perlu khawatir tersesat. Di setiap persimpangan tersedia papan penunjuk arah dengan keterangan jarak yang harus ditempuh. Di tahun 2004, pendakian ini terpilih sebagai The Best Urban Hike versi majalah Time. Beberapa bukit menjadi favorit wisatawan untuk mengabadikan momen lewat foto. Dari titik ini kita juga dapat melihat Pulau Nine Pins, Pelabuhan Tai Town, dan Tanjung Red Hill. Nah, bedanya sama bukit-bukit di Indonesia, kalau di Indonesia dinginnya karena terletak di dataran tinggi. Tapi kalau di Hong Kong ini dingin karena angin yang kencang dan dekat dengan laut. Terus di sini kelihatan juga alasan kenapa kawasan ini disebut Dragon's Back. Karena letaknya yang ada di punggungan dan berkelok-kelok seperti punggung naga. Jalur Punggung Naga menghubungkan Wan Cham San di ketinggian 226 meter dengan Sek O Peak di ketinggian 284 meter di atas permukaan laut. Dengan kondisi fit dan perbekalan cukup, segala tantangan medan pendakian dapat dilalui dengan nyaman. Akhirnya sampai juga nih kita di Sek O Peak, puncak dari Dragon's Back. Dari puncak ini kita bisa melihat beberapa pantai cukup terkenal di Hong Kong. Yang di depan saya ada Sek O Beach dan yang di belakang saya ada Deepwater Beach. Medan yang relatif mudah membuat Sheik O Peak dapat ditempuh hanya dalam waktu 1 jam saja. Banyak pula yang mengajak seluruh keluarganya untuk berwisata menikmati alam di akhir pekan. It's one of our favorite hikes in Hong Kong. We like to come here to see the view, get the fresh air and the breeze. Yes, and friends who are visiting from Canada. Why? Because you come to Hong Kong, it's not all central. There's also beautiful green places like this. So we like to bring our friends who come to visit Hong Kong. We like them to see the Dragon's Back. Dragon's Back menjadi salah satu destinasi favorit mahasiswa Indonesia. Selain murah, pemandangan tropis layaknya di Indonesia juga tersaji di sini. Karena berdasarkan review-review internet, kita cari Google dan munculnya langsung gitu. Dan kita banyak rekomendasi dari mahasiswa dari Hong Kong. Kita tanya yang paling bagus hikingnya di mana dan mereka dapat rekomendasi pertama kali Dragon's Back gitu. Ternyata, selain dengan berjalan kaki, rute-rute di Dragon's Back dapat ditempuh dengan bersepeda. Indah bukan? Wisata ke Hong Kong tak hanya berwisata ke pusat kota, namun juga bisa menikmati keindahan alamnya. Itu dia
Aulia Rahmat melaporkan untuk NET.